Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ismahuni an u'arifakum ala nafsi. Ismi Dwi Ayu Istiqomah, tunadunani Ayu. Jitu min Tangerang. Ana talibah min qismi ta'limil lughah al-arabiyyah bi Jami'ah Sultan Maulana Hasanuddin Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Banten. Baik teman-teman, langsung saja. Materi kita pada kali ini adalah membahas tentang dasar-dasar dan tujuan pendidikan. Apa itu dasar-dasar pendidikan? Dasar-dasar pendidikan adalah tumpuan dasar atau asas konseptual yang menyelubungi pendidikan secara keseluruhan. Biasanya yang dibahas terkait dengan landasan pendidikan ini ialah hakikat manusia sebagai makhluk pembelajar, situasi, proses, perubahan sosial, aliran pelaksanaan, hingga permasalahan-permasalahan pendidikan. Oleh karena itu, landasan pendidikan merupakan tempat bertumpu titik tolak atau dasar pijakan dalam melaksanakan pendidikan. Selanjutnya kita bahas landasan pendidikan. Apa sih landasan pendidikan itu? Nah, landasan pendidikan adalah tumpuan dasar konseptual yang digunakan dalam dunia pendidikan. Landasan ini diperlukan dalam melakukan analisis kritis terhadap kaidah-kaidah kebijakan dan praktik pendidikan. Tanpa landasan, praktik pendidikan tidak akan jelas arahnya, dan itu akan menimbulkan masalah serta kesenjangan pendidikan antar manusia. Apa saja sih yang menjadi landasan pendidikan di Indonesia? Yang pertama adalah landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan. Ini membahas tentang seperti apa pendidikan itu, mengapa pendidikan diperlukan, dan apa yang seharusnya menjadi tujuan pendidikan. Hal-hal mendasar tersebut sifatnya konseptual dan menyeluruh. Landasan sosiologis. Pendidikan tidak terlepas dengan kehidupan dan interaksi sosial. Pendidikan tidak dapat dilepas dari upaya dan proses saling mempengaruhi antara individu yang terlibat di dalamnya. Kemudian, landasan hukum. Pendidikan selalu bersangkutan dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Kebijakan, penyelenggaraan, dan pengembangan pendidikan dalam masyarakat perlu diatur dalam landasan hukum yang jelas dan juga sah. Dengan berlandaskan hukum, maka kebijakan, penyelenggaraan, dan pengembangan pendidikan dapat terhindar dari berbagai masalah. Setidaknya dengan landasan hukum, segala hak dan kewajiban peserta didik dan pendidik dapat terpelihara. Kemudian landasan kultural. Pendidikan adalah bagian dari peristiwa budaya. Ini karena pendidikan dan kebudayaan mempunyai hubungan timbal balik satu sama lain. Kebudayaan dapat dilestarikan dan dikembangkan dengan jalan pendidikan. Ini bisa ditempuh melalui pendidikan formal, non-formal, maupun formal. Selanjutnya yang kelima, landasan psikologis. Pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia. Oleh sebab itu, landasan psikologis sangat penting dalam bidang pendidikan. Landasan psikologis pendidikan mengarah kepada pemahaman manusia, khususnya yang berkaitan dengan proses belajar manusia. Pemahaman terhadap peserta didik merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pendidikan. Oleh karena itu, landasan psikologis sangat diperlukan dalam memahami penerapan, pengetahuan, urutan, ciri-ciri pertumbuhan, serta konsep tentang cara yang paling tepat untuk pengembangan kepribadian. Kemudian, landasan yuridis tentang dasar kependidikan. Yang pertama, pendidikan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi di Indonesia. Pasal-pasal yang bertalian dengan pendidikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 hanya ada 2 pasal, yaitu pasal 31 dan 32 yang menceritakan pendidikan dan kebudayaan.
Selanjutnya yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 ini disebut sebagai induk peraturan perundang-undangan pendidikan, mulai dari prasekolah sampai dengan pendidikan tinggi ditentukan dalam undang-undang ini. Kemudian next, landasan ideologis tentang dasar pendidikan. Landasan ideologis adalah dasar pemikiran yang diangkat dari fakta sejarah yang relevan tentang pertumbuhan dan perkembangan pendidikan sekolah dasar beserta ide-ide atau pertimbangan yang melatar belakangi. Secara historis, sistem pendidikan di Indonesia merupakan warisan dari penjajah Belanda. Sehingga sistem pendidikan pada masa ini bertujuan memperoleh tenaga terampil yang mendukung keberlangsungan penjajah Belanda di Indonesia. Pada masa ini sudah ada istilah Bumi Putra. Sekiranya sampai di sini pembahasan pada kali ini. Jikalau ada yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.